Hai dan halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang penampilan diri. Standar penampilan diri adalah penampilan diri seseorang, organisasi, atau perusahaan yang sesuai dengan standar yang berlaku, baik di lingkungan pribadi, rumah tangga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan kerja atau perusahaan. Penampilan adalah citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan juga merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dan individu lainnya. Penampilan yang menarik dapat menjadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Berpenampilan menarik bukan berarti mewah, tetapi bergantung pada diri sendiri dalam mengembangkan diri yang seutuhnya secara baik. Penampilan yang menarik mengandung berbagai pengertian, antara lain 1. Enak dan menarik dipandang mata. 2. Kesempurnaan penampilan dalam warna. 3. Profesi tubuh yang simetris dan menimbulkan kesan menarik. Dengan kata lain, sesuatu penampilan terlihat menarik apabila penampilan tersebut pleasing atau sempurna. Dalam pengertian profesi, setiap bagian tekstur secara harmonis. Penampilan tidak dapat dipungkiri, merupakan cerminan sosok dan citra diri yang sangat berperan terhadap penilaian orang lain, bahkan dalam berbagai hal. Penampilan dapat menjadi modal utama agar tidak dipandang sebelah mata oleh relasi. Pentingnya penampilan membuat rangkaian dalam menata penampilan menjadi hal yang harus mendapat perhatian tersendiri oleh setiap orang. Penampilan yang baik tidak hanya penting untuk kehidupan pribadi antara sosial, tetapi juga mencakup kehidupan karir seseorang. Bahkan dapat dikatakan bahwa penampilan merupakan suatu bagian yang penting dalam pembentukan citra profesional dan memberikan rasa kepercayaan diri yang tinggi untuk mengekspresikan kompetensi yang dimiliki. Penerapan penampilan diri. Penerapan penampilan diri dapat dilakukan dengan membentuk penampilan yang menarik dan sempurna. Yang pertama, penampilan menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan penampilan menarik antara lain: A. Sikap atau pembawaan. B. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh. C. Berbicara. D. Kesehatan. E. Kebersihan dan kerapihan. F. Tata rambut dan tata rias. G. Tata busana. 2. Penampilan sempurna. Dari sudut pandang profesional, penampilan kita berbicara banyak mengenai siapa diri kita. Cara berpakaian mencerminkan sikap dan ketulusan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Berlawanan dengan gagasan populer, berpakaian rapi dalam bekerja bukanlah sesuatu yang rumit. Ada 7 kunci penampilan sempurna di ruang kerja, yaitu A. Memiliki rencana. B. Rapi dan bersih. C. Warna yang sesuai. D. Menggunakan ikat pinggang. E. Sepatu yang sesuai. F. Menghindari perhiasan. Dan G. Tetap grooming. Hubungan penampilan diri dan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Pelayanan memenuhi standar kualitas adalah pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Dalam pelayanan prima, sangat diperlukan suatu standar penampilan diri untuk seseorang, organisasi, dan perusahaan. Standar penampilan diri diperlukan untuk memberi keyakinan, meningkatkan pelayanan, dan menjaga kepuasan pelanggan. Pelanggan merupakan aset yang sangat berharga dan harus tetap dipertahankan, terutama dalam bidang jasa dan bisnis perdagangan. Penerapan standar penampilan diri berkaitan erat dengan beberapa faktor atau kegiatan, yaitu 1. Memelihara kebersihan diri, lingkungan, dan perusahaan. 2. Memelihara presentasi atau penampilan diri. 3. Mengidentifikasi sikap tubuh yang baik. Apabila faktor-faktor tersebut sudah dilakukan dengan baik, artinya standar penampilan diri juga sudah dijalankan dengan baik. Penampilan bukan segalanya, tetapi segalanya berawal dari penampilan. Penerapan penampilan diri dalam konsep pelayanan prima. Pelayanan prima dapat diberikan kepada pelanggan atau konsumen melalui sikap, attitude, perhatian, attention, dan tindakan, action. Pelayanan prima berdasarkan sikap. Pelayanan prima berdasarkan sikap merupakan pelayanan kepada pelanggan dengan sikap yang baik. Sikap yang baik dalam memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan meliputi penampilan yang serasi dan sikap menghargai pelanggan. 1. Penampilan yang serasi. Penampilan yang serasi dalam proses pelayanan kepada pelanggan tercermin dari 3 cara, yaitu yang pertama, cara berhias yang serasi.
Yang kedua, cara berbusana yang rapi. Dan yang ketiga, cara mengekspresikan wajah yang menarik. 2. Menghargai pelanggan. Pelayanan prima berdasarkan sikap juga dapat dilakukan dengan menghargai kolega dan pelanggan. Perlu disadari bahwa setiap orang ingin dihargai dan dihormati, sehingga pelanggan tentu saja ingin dihormati dan dihargai oleh pelayan atau pedagang. Dengan demikian, pelayan dan pelanggan hendaknya saling menghormati dan menghargai. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh pelayan atau penjual dalam melayani kolega atau pelanggan dengan sikap menghargai adalah: yang pertama, menyapa kolega atau pelanggan yang baru datang. Yang kedua, mendengarkan setiap permintaan kolega atau pelanggan. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dengan sikap simpatik, sopan santun, dan ramah tamah. Yang keempat, melayani kolega atau pelanggan dengan sikap yang bijaksana. Yang kelima, melayani pelanggan dengan tetap berpikiran positif dan tidak mudah marah. Pelayanan prima berdasarkan perhatian atau attention meliputi 3 prinsip, yaitu 1. Mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan pelanggan. 2. Mengamati dan menghargai perilaku pelanggan. 3. Mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Konsep ketiga dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan adalah dengan beraksi dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Tindakan yang cepat diperlukan dari seseorang penjual atau pekerja dalam memberikan pelayanan yang baik. 1. Pencatatan administrasi. 2. Penegasan kembali kebutuhan pelanggan. 3. Pengiriman barang atau produk. 4. Pernyataan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Komunikasi merupakan hal fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, berkomunikasi merupakan hal yang penting untuk berhubungan atau satu orang dengan orang lainnya. Dalam ruang lingkup bisnis, telah tersedia sebagai sarana komunikasi, antara lain pengiriman surat, kunjungan pribadi, dan telepon. Komunikasi yang terjadi dapat berupa komunikasi internal dan eksternal, baik yang bersifat formal maupun informal. Tujuan komunikasi menurut Onong Ujana Effendi di dalam bukunya, yaitu dimensi-dimensi komunikasi. Tujuan berkomunikasi adalah sebagai perubahan dan partisipasi sosial, perubahan sikap, perubahan pendapat, dan perubahan perilaku. Kompetensi berkomunikasi mengacu dan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi berkomunikasi mencakup beberapa pengetahuan, yaitu 1. Pengetahuan tentang peran lingkung konteks dalam mempengaruhi isi konteks dan bentuk pesan komunikasi. Sebagai contoh, pemahaman bahwa suatu topik layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu, tetapi tidak layak bagi pendengar dan lingkungan yang lain. 2. Pengetahuan tentang tata cara perilaku nonverbal, misalnya kepatuhan, sentuhan, suara yang keras, serta kedekatan fisik. Bentuk komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Contoh komunikasi langsung adalah komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka adalah komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa alat bantuan face to face. Pelayanan langsung merupakan bentuk pelayanan yang memerlukan gabungan antara penampilan diri dan komunikasi yang baik. Dalam pelayanan langsung, hal-hal yang harus ditunjukkan adalah: 1. Penampilan diri yang baik. 2. Perkataan dan tindakan yang sesuai. 3. Menggunakan panggilan hormat. 4. Jujur dan ucapan dan tindakan. 5. Intonasi perkataan dan bahasa tubuh yang sesuai. 6. Senyuman yang tulus dan kontak mata yang menunjukkan keramahan. Don't you think about me enough? I've been burned